Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Pasti dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Perkenalkan saya sebagai moderator di sini Musriza dan hari ini saya juga ditemani oleh teman-teman dalam sesi tayang bincang bagian dari rangkaian pelatihan dasar CPNS kita. Nah, di episode kita kali ini kita bakal ngobrolin tema yang menurut saya penting banget buat kita renungkan bersama, yaitu menggugah rasa cinta tanah air. Kenapa itu penting? Karena kita sebagai calon abdi negara nih, rasa cinta tanah air itu jangan hanya dijadikan sebagai slogan, namun harus jadi pondasi dari setiap langkah kerja kita ke depan ya. Dan supaya obrolan hari ini makin seru dan berbobot, saya nggak sendirian di sini. Saya juga ditemani oleh kakak-kakak cantik, narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada kakak Tasya Nazila, Hai, halo. ada kakak Nurul Aflah, Hai, halo. dan ada kakak Rifa Nabilah. Hai, halo. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, yuk simak obrolan kita ini sampai selesai. Siapa tahu bisa dijadikan bekal buat kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai obrolannya. Akan berdialog tentang kebangsaan. Di sini kita mengobrol santai tapi penuh makna nih tentang cinta tanah air. Menurut Kakak Tasya Nazila gimana nih? Halo semua, hari ini kita akan ngobrol soal satu hal yang kadang kita lupa syukuri, itu menjadi bagian dari Indonesia. Betul, karena rasa bangga berbangsa itu nggak datang begitu saja. Ia perlu terus dihidupkan, apalagi di generasi kita. Dan kabar baiknya untuk mencintai negeri ini bisa kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Yuk kita bahas satu persatu. Ya, sebelum lanjut nih, boleh dong saya ingin mendengar nih cerita-cerita dari kakak-kakak ini. Apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian ketika mendengar kata Indonesia? Kalau buat Tasya, Indonesia itu mm, kita itu hidup berdampingan dan pada saat suara azan berkumandang, kadang juga lonceng gereja itu juga berbunyi, jadi kita hidup berdampingan. Kalau menurut Nurul, teringat seperti waktu upacara bendera di sekolah dulu. Rasanya sederhana tapi bikin merinding. Nah, kalau Riva malah teringatnya sama makanan khas dari Indonesia seperti rendang, makanan khas Aceh, yang mana itu nggak bisa dijumpai di negara lain. Wah, ternyata cinta tanah air itu bentuknya bisa sesederhana mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi nih, Kak Tasya, banyak yang bilang nih Indonesia itu kan unik dengan keberagamannya. Menurut kalian, apa sih makna wawasan kebangsaan itu sendiri? Ya, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita bahwa meski berbeda suku, agama, dan bahasa, kita tetap satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia, bukan berarti seragam, tapi bersatu dalam perbedaan. Jadi seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Betul sekali, dan ini bukan cuma teori di buku pelajaran. Contohnya di Aceh sendiri, semangat gotong royong dan persatuan sudah tertanam sejak dulu. Terlihat dari perjuangan para pahlawan lokal yang merangkul semua kalangan demi satu tujuan, yaitu mempertahankan tanah air. Wah, menarik sekali ya. Jadi rasa kebanggaan itu sebenarnya sudah ada akarnya jauh sebelum kita lahir ya. Betul sekali, dan tugas kita sekarang adalah merawatnya, bukan hanya mengenangnya. Wah, nih Kak, menurut Kak Tasya nih, di tengah keberagaman itu kadang masih ada gesekan atau perpecahan kecil di masyarakat. Gimana menurut tanggapan Kak Tasya? Oh, itu biasanya karena kita lupa memandang perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Wawasan kebangsaan itu mengajak kita berhenti sejenak dan melihat perbedaan sebagai bagian dari satu keluarga besar.
Seperti pepatah, rukun itu bukan berarti tidak sama, tapi mau saling memahami. Dan itu bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Misalnya, menghargai teman kerja ataupun tetangga yang memiliki latar belakang berbeda dengan kita. Ya, betul sekali karena kebangsaan itu dipraktikkan bukan cuma diucapkan ya. Jadi nih kalau bicara tentang bela negara, banyak orang kan yang membayangkannya itu tentang seragam dan medan perang. Menurut Kak Nurul nih, gimana pandangan Kak Nurul? Kalau menurut kami, bela negara zaman sekarang bentuknya lebih luas. Dia bisa berupa kejujuran saat bekerja, disiplin menjalankan tugas, taat aturan, sampai menjaga nama baik bangsa lewat prestasi. Berarti anak muda, pelajar, pekerja kantoran sekitar seperti kita pun sedang bela negara kalau mereka jujur dan bertanggung jawab. Tepat sekali, bela negara itu soal sikap, siap berkontribusi dan berkorban untuk kepentingan bersama, sekecil apapun perannya. Nah, saya setuju menjaga lingkungan tetap bersih, membayar pajak dengan benar, sampai menolak berita hoax yang tersebar di media sosial merupakan salah satu dari bagian dari bela negara di era digital saat ini. Wah, berarti jadi bela negara itu dimulai dari hal yang sederhana yang kita lakukan setiap harinya ya. Ini nih selanjutnya menurut Kak Nurul nih, kalau nanti sudah bekerja sebagai ASN misalnya, seperti apa sih bentuk bela negara yang paling nyata? Sederhana aja sih, melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan selalu hadir tepat waktu untuk mereka yang membutuhkan. Bukan cuma itu, bahkan hal seperti disiplin membayar pajak atau tertib berlalu lintas ternyata juga bentuk bela negara. Betul, karena negara yang kuat itu dibangun dari kebiasaan kecil warganya yang taat akan aturan. Jadi bela negara itu merupakan tanggung jawab semua orang ya, bukan cuma tentara atau aparat aja ya. Di sini kalau kita diminta membayangkan wajah Indonesia hari ini, kira-kira seperti apa kakak-kakak? Buat saya, Indonesia itu seperti wajah para petani yang tetap bekerja meski panas terik. Seperti guru yang tetap bekerja walaupun mengalami banyak rintangan, dan seperti para pemuda yang berani mengambil keputusan dan bermimpi untuk membangun negerinya. Indonesia juga wajah keberagaman yang saling menghargai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, semua adalah satu keluarga besar. Dan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama untuk dijaga, bukan cuma dikagumi. Wah, berarti jadi mencintai tanah air itu bukan sekedar merasa bangga aja ya, tapi juga kita mau ikut ambil bagian menjaganya. Ya. Jadi di sini kalau boleh jujur, apa sih yang bikin kalian tetap optimis sama masa depan Indonesia? Gimana nih menurut Kak Tasya? Kalau Tasya sih optimis ya, karena anak muda sekarang itu makin kreatif, banyak yang bikin usaha lokal, konten edukasi, sampai gerakan sosial yang nyata membantu masyarakat. Kalau menurut Nurul, optimis karena semakin banyak generasi muda yang terjun jadi abdi negara dengan niat tulus melayani bukan sekedar mencari status. Dan saya optimis karena kekayaan budaya Indonesia itu sangat banyak dan pernah habis untuk digali dan dibanggakan ke dunia lagi. Ke Ya, dunia. berarti semangat itulah yang harus tetap terus kita jaga bersama ya. Jadi di sini sebelum kita tutup nih, boleh nggak masing-masing dari kakak ini berikan satu motivasi atau satu ajakan singkat untuk penonton di sini? Boleh nih Kak Tasya. Eh, dari Tasya itu kenali dan hargai keberagaman di sekitarmu, itu adalah wujud nyata mencintai Indonesia. Kalau dari Nurul, jalankan tugas dan tanggung jawabmu dengan jujur, sekecil apapun itu adalah bentuk bela negara. Dan kalau dari Riva, mulailah dari hal kecil,
Karena Indonesia yang besar dibangun oleh langkah-langkah kecil kita semua. Ya, terima kasih baik teman-teman semua. Nggak terasa ya obrolan seru kita hari ini soal menggugah rasa cinta tanah air sudah sampai di penghujung acara. Di sini pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini yang sudah berbagi begitu banyak insight dan cerita inspiratif. Semoga ilmunya bisa terus kita bawa dan kita praktikkan ya. Dan buat teman-teman semua yang sudah nonton dan ikut nyimak dari awal sampai akhir, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Dari obrolan hari ini, saya pribadi juga makin sadar nih bahwa jadi bagian dari Indonesia itu adalah sebuah kebanggaan yang harus terus kita rawat. Kita ini bagian dari bangsa yang besar dengan sejarah panjang, penuh perjuangan, budaya yang kaya, dan semangat persatuan yang luar biasa. Dan kebanggaan itu nggak cukup cuma disimpan di hati, tetapi dia harus kita wujudkan lewat kerja nyata kita sehari-hari sebagai CPNS, sebagai ASN, sebagai warga negara biasa juga. Jadi, mari kita jadikan semangat cinta tanah air ini bukan cuma jadi tema obrolan hari ini ya, tapi jadi bahan bakar buat kita terus berkontribusi untuk Indonesia, dimanapun kita berada dan apapun peran kita. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Bincang Latsar episode berikutnya. Salam merah putih dan tetap semangat. Dadah. Dan